Dulu ketika saya masih muda, saya kerja dengan orang tua saya dan terus terang tuh nggak nyaman sama sekali. Dan saya banyak stresnya, sampai saya bolak-balik rumah sakit karena saking seringnya mengalami asam lambung. Why? Yes, karena stres dan sering berantem. Dan lalu saya minta nasihat gitu ketika dikasih tahu bahwa ternyata memang seperti itu. Bahwa kalau misalnya kau punya dua hubungan, yang pertama anak sama bapak, yang kedua adalah bos sama anak buah. Salah satu hubungan pasti kalah. Jadi misalnya benang adalah hubungan bos sama anak buah, hubungan bapak sama anak pasti kalah. Dan itu membuat saya mikir, trauma juga. Bisa nggak sih kalau misalnya, apalagi kalau partner seperti ini, apakah salah satu hubungan pasti kalah? Senang sekali ketemu sama Anda, Helik Ronald Dan Reni Artanti. dan hari ini kita pengen ngebahas, mungkin nggak sih kita bisa punya hubungan yang sama gitu, kita kerja sama satu kantor, tapi kita juga tetap mempunyai hubungan yang luar biasa, bisa nggak sih? Kalau menurut saya itu bisa enggaknya tergantung ya. Kalau misalkan memang sama pasangan Anda tuh satu visi, satu mindset gitu ya, punya tujuan hidup yang sama, ya itu bisa banget gitu dan malah makin seru. Tapi kalau misalnya terjadi sebaliknya, dengan pasangan itu ternyata beda, cara berpikirnya berbeda, ini tujuannya berbeda, ya nantinya pasti banyak gesekan, terus akhirnya malah jadi banyak berantemnya. Yes, dan ini seperti sudah pernah saya ceritakan ya di video sebelumnya di atas ini ya. Ini videonya bagus dan ini menjelaskan tentang bagaimana cara-cara menjadi pasangan gitu ya. Karena pasangan kita tuh emang harus seimbang terlebih dahulu. Karena kalau satu di atas, satu di bawah, itu separuh mati. Satu lagi harus nyerang-nyerang satunya dan itu separuh mati gitu ya. Nah, pada akhirnya nanti harus mencari partner yang lain lagi. Nah, jangan sampai Anda nanti karena kasihan sama dia atau merasa bahwa dia dulu cantik Pak, dia dulu ganteng Pak, ini Pak. Atau belum menggali benar-benar gitu ya. Yes, apalagi misalnya Anda nikah dengan prinsip Pak daripada dosa Pak, mending dinikahkan aja. Itu masa pacaran itu tuh adalah masa dimana Anda saling mengetahui dia tuh mau susah nggak sih, mau sama-sama membangun nggak sih, apakah Anda sevisi nggak sih. Nah itu yang pentingnya gitu, masa dimana Anda saling mengenalnya. Nonton video di atas pasti sangat bermanfaat. Nah jadi itu syarat pertamanya, harus punya pasangan yang seimbang gitu ya. Tapi kalau sudah punya pasangan yang seimbang, apakah lalu otomatis terus bakalan bisa berjalan bagus? Yes, maka mari kita bahas tips yang pertama. Oke? Tips yang pertama adalah biarkan dia untuk salah. Jadi karena kita berbeda-beda, dari asalnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, kecerdasannya berbeda, sudah pasti cara melakukan sesuatu berbeda dan bisa jadi buat menurut kita itu salah, tapi menurut dia itu benar gitu ya. Yes. Oke. Dan bener banget kata Bu Reni, saya sama Bu Reni itu beda banget gitu ya. Sangat-sangat berbeda, energi berbeda, pendekatan berbeda, caranya juga berbeda gitu. Seringkali kita ngeliat bahwa aduh kok dia melakukannya seperti ini sih, dan ternyata nanti dia benar-benar salah, benar-benar gagal, lalu kita merasa bahwa wah dia gagal, nggak bisa, memang nggak bisa dipercaya nih. Ya sudah deh kita ambil alih saja. Ketika kita ambil alih seperti itu, kepercayaan diri dia langsung turun. Lalu misalnya kita kasih tugas lagi, dia mengerjakan dengan kepercayaan diri yang sudah tinggal setengah, gagal lagi, ya turun lagi. Dan merasa bahwa nggak akan bisa cocok deh kerja bareng pada akhirnya gitu ya. Yes, pada akhirnya jadi seperti itu. Padahal karena Anda tidak mau mentoleransi dan membiarkan dia untuk salah gitu. Nah, maka biarkan. Mungkin Anda merasa bahwa Pak ini nih kan habis waktu, habis uang gitu, sayang banget. Tidak apa, sekali lagi penting untuk membiarkan dia untuk boleh salah gitu ya. Ya, partner kerja juga butuh waktu adaptasi ya. Yes, dan apalagi ketika Anda sama-sama mengerjakan hal yang baru dan ketika Anda mengotopsi kesalahannya gitu ya. Nah, yang Anda pelajari tersebut jangan membahas bahwa kamu tuh salah, enggak, tapi apa tindakan kita yang salah gitu ya. Jadi kita pisahkan antara orangnya sama tindakannya. Ini yang salah itu adalah tindakannya. Bagaimana cara kita membuat dengan cara yang lebih baik lagi. Karena kalaupun tadi kita yang mengerjakan dengan tindakan yang itu pasti salah juga gitu. Kita diskusikan sama-sama, lalu biarkan dia menyelesaikannya. Atau misalnya kalau saya salah, biarkan saya menyelesaikannya sendiri. Ketika ini sudah bisa selesai, Anda akan bisa bangkit dan akhirnya sama-sama mempunyai kepedean. Yuk kita nanti kerjakan level berikutnya, gitu ya. Nah itu nomor satu. Yang nomor duanya adalah? Nomor duanya adalah dilarang berasumsi atau berprasangka. Yes, nggak boleh berprasangka, nggak boleh kayaknya dia seperti ini, kayak seperti itu. Kalau ada yes, atau suuzon dan husnuzon, artinya? Ya, berprasangka baik atau berprasangka buruk. Yes, nggak boleh berprasangka baik pun jangan. Misalnya nih kita ngedirikan perusahaan sama-sama, terus Bu Reni misalnya adalah bagian perekrutan karyawan, gitu ya. Saya nggak boleh berprasangka seperti ini. Waduh, dia ini nih pasti nggak kerja nih, dari tadi main HP aja, sampai main santai dengan HP gitu ya. Padahal bisa jadi kerjanya sudah selesai. Ya, atau memang bekerjanya lewat
handphone. Yes, bisa jadi dari tadi dia ngetes karyawan tuh lewat HP semua gitu ya. Udah ngasih soal lewat HP Itu gitu. saya banget. Yes. Kerja main pokoknya begini. Nah, jadi wajib untuk bertanya, benarkah sedang bekerja atau sedang bermain atau sedang apa? Dan kalau misalnya nih, saya juga nggak boleh berprasangka baik, saya nggak boleh bilang sama beliau gitu ya, oh, wah Bu Reni pasti bisa, pasti beres. Nggak boleh, gitu ya. Belum tentu juga. Saya main nanya, gimana tadi bisa nggak gitu ya? Sudah sampai mana? Udah sampai mana? Butuh bantuan dah. Kalau ternyata dia sudah kewalahan di situ, kita bantu gitu ya. Jadi selalu harus ada komunikasi. Nggak boleh kita berasumsi bahwa berasumsi baik, berasumsi buruk, itu nggak boleh. Iya, dan ini juga penting, jangan sampai kalau misalkan kemarin itu sepertinya kalau ada kasus seperti ini dia begitu, dan sekarang akan sama gitu, itu juga berprasangka ya, bagian dari berasumsi ya, tetap tanyakan gitu. Benar, karena boleh dibilang dari hampir 100% dari kesalahan Anda, pertengkaran Anda, itu pasti asalnya dari asumsi, dari miskomunikasi, benar nggak? Coba pikirkan, kapan terakhir kali Anda marah sama istri, atau sama suami, atau sama orang tua? Oke, coba pikirkan. Bener nggak itu gara-gara masalah komunikasi? Bener nggak gara-gara itu ada prasangka? Prasangka kita yang membuat kita jadi tidak suka sama orang lain. Jadi kita benci itu bukan orangnya, tapi kita benci itu adalah bayangan orang itu yang kita hasilkan di kepala kita sendiri. Dan yang paling penting lagi adalah prasangka itu muncul karena sudut pandang berpikir kita yang belum tentu sama dengan orang yang kita prasangkai. Cocok. Oke. Yang ketiga. Next. Nggak boleh apa? Yang ketiga adalah tidak boleh tai chi. Tai chi, jadi misalnya gini, seperti olahraga bela diri gitu ya. Ketika musuh menyerang, salah kamu, itu bukan salah saya, itu salah kamu, gitu, pinter banget gitu ya. Nggak boleh sama sekali, nggak boleh menyalahkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah gitu ya, nggak boleh, itu salah kamu tuh, kamu kan tugasnya kamu, nggak boleh gitu. Ketika ada masalah langsung ambil tanggung jawab. Mungkin itu salah saya, mungkin salahnya beliau juga, tapi saya akan langsung bilang, oke, kita selesaikan. Saya selesaikan sekarang juga, gitu ya. Ambil sikap untuk mengambil tanggung jawab untuk bisa langsung menyelesaikan. Entah siapapun yang salah. Kalau misalnya saya salah, saya juga berharap bahwa Bu Reni akan dengan senang hati mau menyelesaikannya buat saya, gitu ya. Fokus pada solusi, jangan menyalahkan. Fokus sama solusinya. Kalau kita fokus sama masalahnya, itu salahnya kamu. Enggak, tadi itu salah siapa? Kok bisa seperti, itu kan salahnya kamu? Enggak, itu mau dicari salah itu sampai nggak ada ujungnya. Kita fokus tuh sama solusinya, gitu ya. Jadi ini ada kesalahan, solusi kita apa? Biar bisa segera selesai, oke? Langsung aja ngomong solusinya. Gimana caranya supaya ini bisa selesai, oke? Dan terakhir adalah perhatikan nada Anda. Oke, nada ini penting banget gitu. Karena ini loh, kalau yang namanya pertengkaran pasti dimulai awalnya dari salah nada gitu. Nada tinggi. Nada tinggi. Kalau misalnya nih, saya nanya gini ya, ini misalnya saya pengen nanya, ini kok angkanya salah gitu ya. Kalau misalnya saya ngomong gini, ini kok angkanya salah ya, itu tuh enak, bisa diperbaiki sama-sama. Tapi kalau misalnya gitu, saya lagi panas-panasan sama orang gitu, habis panas-panas lagi ini, terus balik-balik ke rumah, ini kok angkanya salah sih, kayak gini, salah. Wah, itu langsung panas dong. Langsung panas, yang denger pun. Belum juga dijelasin kok marah-marah gitu. Yes, nada itu penting kan. Benar-benar. Walaupun Anda rasanya sudah panas separuh mati, tapi Anda tarik nafas dulu lalu bilang, maaf, ini kayaknya angkanya salah ya, gitu. Dalam hati mungkin udah pengen makan orang gitu. Itu sangat efektif untuk menghindari pertengkaran. Yes, kalau misalnya salah satu nih dari kami gitu ya, ada yang lagi nadanya lagi kalau salah gitu ya, maka sebaiknya salah satu langsung narik diri, langsung diem gitu ya. Mending satunya pergi aja, tinggalin enggak apa-apa gitu, bilang sorry kamu lagi panas, dah nanti kita bahas lagi gitu. Tinggalin enggak apa-apa gitu, daripada tinggal di situ terus kamu tahu enggak kamu jadi kemarin terus akhirnya jadi panjang lebar kemana-mana, jadilah pertengkaran yang sangat besar. Yes, dan pada akhirnya semua akan kembali menyesal gitu, dan sama-sama gengsi, tidak ada yang mau minta maaf. Nah, itu makanya kita hindari pertengkaran sebelum pertengkaran itu terjadi. Memang ini butuh mendewasakan diri dan butuh jam terbang ya, berlatih. Yes, jadi kita ulangin ya. Yang pertama adalah tadi biarkan dia untuk bikin kesalahan. Bikin kesalahan. Yang kedua tidak boleh ada asumsi. Yang ketiga tidak boleh tai chi atau menyalahkan. Yang keempat nadanya ya, perhatikan nadanya. Oke. Jadi kenapa dulu hubungan saya sama orang tua saya bisa tidak bagus gitu ya. Memang kalau saya perhatikan gitu ya,
dari 4 kesalahan ini, 4-4-nya ada semua. Kita jadi bahan perbaikan. Yes, orang tua saya tidak membiarkan saya salah, saya juga kesel sama orang tua saya gitu. Habis itu terlalu banyak asumsi, dia berasumsi negatif sama saya juga berasumsi negatif sama dia, atau saya berasumsi positif sama beliau gitu. Habis itu juga saling melemparkan kesalahan. Yang terakhir, nadanya sama-sama tinggi, habislah sudah. Kita perkasa ya. Nah, di sini kita belajar tapi semuanya ini tidak akan bisa berjalan kalau misalnya gitu ya. Anda belum memiliki pasangan yang seimbang. Yes, seimbang. itu makanya penting banget untuk menyamakan gitu ya. Setuju. Kalau misalnya Anda sudah mempunyai pasangan gitu ya, why not ajak pasangan Anda untuk bisa sama-sama seimbang, bisa sama-sama maju, kerjakan bisnis yang kira-kira cocok di mana dia bisa seimbang sama Anda gitu ya. Nah, di situ langsung Anda kerja sama-sama dia dan saya doakan bisa cocok. Nonton video yang di atas, ini akan sangat krusial sekali bagi Anda kalau Anda belum nonton. Yes. Semoga video bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Yes. Saya Hendrik Ronald. Saya Reni Artati. Salam dahsyat buat Anda.